Peristiwa Rengas Dengklok tak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi salah satu bagian penting menjelang proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Letak Rengas Dengklok yang terpencil menjadi salah satu alasan pemuda agar tidak terdeteksi oleh tentara Jepang. Pada hari Kamis 16 Agustus 1945, Soekarno dan juga Hatta dibawa ke rumah salah satu milik seorang petani di Rengas Dengklok, yaitu Jiao Kisyong, yaitu untuk melakukan perempugan mengenai perumusan teks proklamasi antara golongan pemuda dan juga golongan tua, yaitu Soekarno dan juga Hatta. Tim Ajam Production, saya Dewi Lastari bertugas sebagai reporter dan Didi Rohadi sebagai juru kamera akan napak tilas atau melihat langsung kondisi rumah yang menjadi lokasi sejarah dalam proses perempugan teks proklamasi di antara golongan muda dan juga golongan tua. Sekarang saya sedang berada di tempat Bung Karno atau Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, dan Wakil Presiden Negara Indonesia yaitu Muhammad Hatta, di mana sebelum kita memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden dan Wakil Presiden sempat berkunjung ke rumah sejarah yang berada di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk menyaksikan bagaimana situasi dan apa saja yang ada di dalam rumah ini, rumah sejarah ini, kita lihat, ikuti saya. Pemirsa Ajam Production, kita sudah berada di dalam rumah sejarah sebelum kita memproklamasikan kemerdekaan 1945, di mana rumah ini sudah dikunjungi oleh Presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta. Dan rumah ini adalah rumah yang disinggahi, yang merupakan kediaman dari Bapak Jiao Kisyong, di mana tempat ini sekarang masih dikelola, bahkan masih tertata rapi, dikelola oleh cucu dari almarhum Bapak Jiao Kisyong. Nah, kita akan melihat-lihat bagaimana situasi dan apa saja yang ada di dalam kamar Bapak Presiden Soekarno. Kita lihat ke sebelah sana. Ini merupakan tempat tidur dari Bapak Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu beliau singgah pada tanggal 15 Agustus 1945 pada malam hari. Bisa dilihat. Dan di sini juga terlihat foto-foto pada zaman dahulu situasinya. Situasi dan perlengkapan tempat tidur Bapak Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama pada saat sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tempat yang pernah disinggahi di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Selanjutnya kita langsung lihat kamar dari Bapak Wakil Presiden, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Di sini terlihat kamarnya tidak jauh berbeda dari luas maupun situasi yang ada di sini, semuanya hampir sama, hanya berbeda posisinya saja. Dari mulai tempat tidur dan juga dekorasi dari ruangannya juga masih hampir sama. Bisa dilihat di sini terdapat tempat tidur dan juga lemari pakaian, ada juga meja dan juga banyak foto-foto yang terpasang di sini. Dan ini masih asli, sesuai dengan yang dibangun pada tahun 1945, hanya mungkin dirawat jadi masih tertata dengan rapih.
Pemirsa Ajam Production, di sini juga terdapat beberapa orang yang sedang berkunjung untuk melihat rumah bersejarah ini. Mungkin kita bisa tanya jawab dengan ibu tersebut bagaimana pendapat ibu ini tentang rumah bersejarah ini. Ibu, selamat siang. Siang. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Dari mana Bu? Dengan siapa? Oke, saya Bu Ai. Kebetulan saya dari Kedung Mundu ya, dekat. Kedung Mundu dekat ya. Tujuan Ibu datang ke tempat ini untuk apa Bu? Ya sebenarnya ingin tahu sih ya sepertinya kondisinya seperti apa gitu. Saya udah lama juga di sini tapi belum pernah sama sekali tahu. Jadi sekarang ingin tahu sebetulnya seperti apa sejarah yang pernah ada di Rengas Dengklok ini, khususnya tentang sejarah Soekarno ya dan Hatta di sini. Itu aja. Ya, yang Ibu tahu tentang pengasingan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta di sini untuk apa Bu? Samar-samar juga ya. Yang penting waktu itu sejarah sih, dari sejarah saya belajar ketika mau kemerdekaan ya. Selebihnya tuh ya nggak tahu banyak juga. Ya intinya waktu itu Soekarno diasingkan ke sini untuk apa ya, membahas apa untuk kemerdekaan Indonesia, intinya itu aja. Nah, ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, baik pemirsa Ajam Production, demikian bincang-bincang saya dengan salah satu pengunjung rumah bersejarah ini. Mungkin selanjutnya saya akan berbincang-bincang dengan salah satu cucu dari Bapak Jio Kisyong yang merupakan pemilik atau pengelola rumah bersejarah ini, karena beliau adalah satu-satunya orang yang merupakan orang yang tahu bagaimana rumah bersejarah ini, seperti apa ceritanya. Mungkin langsung saja kita tanya-tanya dengan Bapak Yanto. Sebelah sini. Ya, selamat siang Bapak. Siang Bu. Ya. Dari mana ya? Saya dari YouTube Pak, dari Ajam Production. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Iya, ya Bapak, saya dengar Bapak itu adalah salah satu pengelola dari rumah bersejarah ini yang merupakan cucu dari Bapak Jio Kisyong, ya, yang merupakan pemilik rumah bersejarah ini. Betul. Ya, saya boleh tahu Pak, kira-kira bagaimana ceritanya tentang Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, mulai dari beliau datang ke sini sampai dengan proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus tahun 1945, biar kita tidak simpang siur gitu ya Pak ya. Ceritanya seperti apa? Ya, sepertinya waktu itu kan tanggal 15 Agustus tuh bulan puasa ya. Beliau datang rombongan dari Jakarta sampai di depan markas peta tuh, sekarang tunggu proklamasi, perlu tempuh kebulatan tekad. Beliau begitu turun, Pak Karno, kata orang-orang peta, saya mau cari tempat yang aman, mau rapat gitu aja. Nah, beliau diajak ke rumah ini, sampai sini kan terus dia buka puasa apa gitu kan. Nah, terus kita isi rumah ini diungsikan kita ke tempat yang lain supaya nanti dia mau tempat aman gitu, supaya jangan ada gangguan gitu. Nah, dibuatlah di sini meeting, nggak tahu jam berapa tuhnya. Pagi-paginya beliau dijemput sama kaum tua yang dari Jakarta, supaya di Jakarta mau digodok lagi. Nah, dari sini langsung ke Jakarta. Nah, sebelum beliau keluar itu berkas banyak, sobek-sobekan, maka tak ambil kan, tak bakar, takut tak Jepang kan. Nah, terus kita nih sudah masang bendera, ditunggu itu. Nah, setelah itu siang-siang rupa-rupa terus dia berangkat ke Jakarta, sampai mungkin malam atau jam berapa kita nggak tahu, ke Laksamana Meda, diketik sama Sayuti Melik itunya teksnya. Kita nggak tahu apa yang diketik, kita nggak tahu, pokoknya kita nggak ngerti aja, itu aja ceritanya. Begitu. Nah, ntar 17-nya baru kita proklamasi, diproklamirkan, itu aja. Baik, Bapak terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Ya, terima kasih sudah diterima baik di sini ya Pak ya. Semoga rumah bersejarah ini tetap simpang siur ya. Betul. Generasi yang muda kan bisa tahu gitu kebenarannya gimana gitu aja. Betul. Jadi tetap ada rumah bersejarah ini menjadi kenang-kenangan buat kaula muda bahwa memang perjuangan sesepuh kita itu sangat luar biasa ya. Sejarah aja, jangan sekali-kali melupakan sejarah aja, pesan dari Bapak gitu aja.
Ya, baik Bapak Yanto, terima kasih banyak. Terima kasih, semoga sehat selalu. Selamat siang. Ya, baik pemirsa Ajam Production, demikian bincang-bincang saya dengan cucu dari pemilik rumah bersejarah ini, yaitu Bapak Yanto, merupakan cucu dari Bapak Jeo Kisyong.